Di suatu hutan yang sangat lebat ada seorang pemburu dari suku pedalaman yang sedang mengamati seekor harimau. Pemburu itu mengendap-endap secara perlahan dan membuat suara untuk menarik perhatian buruannya. Tak lama dia dikagetkan dengan suara dari semua hewan yang ada di sana yang menandakan adanya sebuah bahaya. Beralih ke sebuah perusahaan di kota New York, tengah diadakan presentasi tentang obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Presentasi ini dilakukan oleh Gordon dan Jack. Mereka mempresentasikan bunga anggrek darah yang secara medis diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan bisa memperpanjang umur manusia. Namun bunga ini sangat langka. Karena bunga ini hanya tumbuh selama 6 bulan dalam 7 tahun, dan bunga ini hanya tumbuh di hutan Kalimantan, Indonesia. That would be impossible. Our research indicates the presence of a chemical in Perennia immortalis that can significantly prolong cellular life. That'd be bigger than Viagra. That orchid is only in bloom for another 2 weeks. Well, what the hell are you waiting for? Get your asses down to Borneo. Setelah sampai di Kalimantan, mereka ditemani oleh perwakilan perusahaan yang bernama Gale. Gordon menanyakan di mana perahu yang telah dijanjikan oleh perusahaan, tapi Sam mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan perahu karena semua perusahaan charter perahu sedang tutup sampai musim hujan berakhir. Namun Sam mendapatkan informasi bahwa ada seorang pemilik perahu lokal bernama Jinsun siap mengantarkannya dengan harga yang masuk akal. Mereka pun segera mencari keberadaan Jinsun berada. Di malam hari mereka sampai di sebuah bar, mereka menanyakan di mana Jinsun berada. Jinsun? Selamat malam. Kami dengar Anda bisa membawa Ki Hulu Sungai. Your Indonesian sucks. We heard you could take us upriver. In rainy season, won't be cheap. We can pay you 25,000. Jinsun! Ternyata dia bukan Jinsun melainkan Tren, teman dari Jinsun. Jinsun sendiri ternyata orang Amerika dengan nama asli Bill Johnson. Mendengar tawaran $25.000, Bill mengatakan jika mereka ingin Bill yang menahkodai kapalnya, maka harganya akan naik menjadi $50.000. Dengan sedikit perdebatan akhirnya mereka menyetujuinya. Esok hari sebelum mereka berangkat, mereka kedatangan 2 orang teman Jack yang membawa peralatan, yaitu Cole dan Ben, seorang dari tim medis. Setelah hujan reda akhirnya mereka berangkat dan petualangan pun dimulai. Dalam perjalanan Gale menelepon temannya. Dia berjalan ke sana kemari sambil mencari sinyal. Ketika berada di samping perahu, dia tak sengaja membuka pintu perahu dan terjatuh ke dalam sungai. Can you hear me now? Stop the boat! I'll go. Hey, Gail, how's the water? All right. Stay calm, Gale. Come on, the phone is a flotation device. Get out! Hurry up, hurry up! Grab it! Look out! Oh my God! Mitchell, keep right. Bill? Where'd he go? I don't see him. Oh my God. Where's he going? What shit you want?
Perjalanan kembali dilanjutkan dan hari berganti malam yang terlihat hujan turun sangat deras. Bill mengatakan bahwa air sungai mulai meluap, jika mereka melanjutkan perjalanan maka akan sangat berbahaya. Bill meminta jalan untuk memutar, namun Jack menolaknya karena hal itu akan memakan waktu yang cukup lama. Esok pagi Bill bangun dari tidurnya dan dia menyadari bahwa banyak sekali batang pohon di tengah sungai. Trent mengatakan bahwa air sungai meluap sehingga dia tidak bisa melihat jalur sungai yang sebenarnya. Bill meminta Trent untuk lurus ke depan saja. Akibatnya setir perahu macet dan mereka kehilangan kendali. Rudder's jammed. Shit. Hey, what's going on? We all right? We got problems. Shot. Son of a bitch. The current's too strong. We missed our turn off. I know. What is it? What is it? Come on, man. You got this. Come on, girl. What do you think? Everybody, hang on! To the rock, this way! Come on, girl! To the rock! Give me your hand! You got it, Sam. Come on. Give me a hand. Okay, I got it. Setelah mereka terdampar, mereka mulai mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan. Bill kemudian membuka peta dan menunjukkan bahwa ada temannya bernama Livingstone berada di dekat mereka saat ini. Setelah menghubungi Livingstone, dia dan yang lainnya mulai menelusuri hutan agar cepat sampai di titik jemputan. Di tengah perjalanan mereka sampai di sebuah rawa, dengan hati-hati mereka mulai menyeberanginya. Mereka tidak menyadari ada seekor ular yang sangat besar lewat di antara mereka. Hey, knock it off. Ben? Ben? Where'd he go? Shit! Ben! Ben! Ben? Setelah mereka beristirahat, Bill menjelaskan bahwa itu adalah ular anaconda terbesar yang pernah dia lihat di hutan ini. Namun Bill yakin bahwa mereka tidak akan menemukan ular itu lagi karena ular sebesar itu akan berburu di area yang sangat luas. Dengan dimangsanya Ben, maka ular itu tidak perlu berburu lagi selama 1 minggu ke depan. Bill juga meminta mereka agar tetap bersama dan segera melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Livingstone yang akan menjemput rombongan Bill harus berhadapan dengan ular anaconda yang besar. Naasnya dia menjadi mangsa ular besar selanjutnya. Margaret. What the hell is that? Holy bloody hell.
Akhirnya mereka mencari sumber ledakan tersebut dan mereka sangat kecewa mendapati perahu Livingstone sudah hancur. Dengan berat hati mereka kembali mengumpulkan puing yang masih bisa digunakan. Tak lama Trent menemukan ada bekas buruan dari suku pedalaman. Dia yakin bahwa mereka tinggal di sekitar sungai. Trent merasa mereka harus mencari desa pedalaman untuk meminjam perahu. Dalam perjalanan mencari desa pedalaman mereka menemukan mayat Livingstone. Bill mulai menyadari bahwa ketika anaconda terancam mereka akan memuntahkan mangsanya dan kembali menyerang. Bill juga yakin bahwa ular itu adalah ular yang berbeda, bukan ular yang memangsa Ben. Trent yakin bahwa saat ini adalah musim kawin, di mana ular jantan akan berdatangan dari segala arah mencari tempat ular betina. Trent juga meyakini bahwa tempat ular betina itu ada di hutan ini. Mereka harus segera sampai ke desa karena hari sudah sore. Akhirnya mereka kembali melakukan perjalanan. Setelah mereka sampai, desa itu ternyata sudah kosong. Mereka terkejut ketika melihat ular yang sangat besar berhasil diburu oleh warga pedalaman. Ular ini bahkan lebih besar dari ular yang memangsa Ben dan Livingstone. Karena di sana tidak ada perahu dan hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Dalam gelapnya malam mereka mulai bekerja sama membuat sebuah rakit. Saat Jack minum dari sebuah bak air, dia menemukan ukiran bunga anggrek darah. Jack lantas memberitahu Shame dan yang lainnya. Jack kembali bersemangat untuk mencari anggrek darah itu, namun Gale menolak. Dia memilih untuk pulang dan menyelamatkan diri daripada harus bertaruh nyawa di tengah hutan penuh ular raksasa. Mereka berdebat akan keputusannya masing-masing. Namun ternyata tidak ada yang memihak pada Jack. Semua menginginkan untuk pulang daripada kehilangan nyawa. Hujan mulai turun dengan deras. Gordon beristirahat di rumah kayu karena kakinya terluka. Saat membuka tas milik Jack, dia menemukan sebuah pistol dan telepon satelit di dalam tas Jack. Ternyata Jack menemukannya di perahu milik Livingstone. Jack mengungkapkan bahwa dia akan menggunakannya untuk meminta bantuan setelah mendapatkan bunga anggrek darah. Namun Gordon menolak dan kembali menegaskan bahwa dia hanya ingin pergi dari hutan ini dengan selamat. Mendengar hal itu, Jack merasa kecewa. Dia melepaskan seekor laba-laba beracun yang berhasil dia tangkap sebelumnya dan berhasil meracuni Gordon. Tak butuh waktu lama Gordon pun lumpuh yang kemudian Jack pergi meninggalkannya. Ready? All right. Woo! Where's Mitchell? Resting his feet. Mitchell, you okay? What is it? What is it? Something's wrong with Mitchell. What did you do to him, Jack? What are you talking about? You were in there alone with him. What did you do? I didn't do anything. Oh my God. Ketika mereka sampai ke pinggir sungai, ternyata perahu rakit yang mereka buat telah hilang diambil Jack. Mengingat Jack yang bersikeras untuk mendapatkan bunga anggrek darah, mereka pun bergegas pergi menuju tempat bunga itu tumbuh dengan melewati hutan. Ketika berjalan di tengah hutan yang gelap, mereka terjatuh dan terjebak di sebuah gua. Mereka mencari jalan keluar namun Cole tertinggal. Cole dikagetkan dengan adanya tengkorak manusia dan seketika dia histeris. Untungnya Trent muncul dan segera menenangkannya. Which way? I don't know. Trent! Trent! Say something! Di saat yang sama Shame dan Gale menemukan sebuah lubang. Mengira itu jalan keluar, mereka pun langsung menuju ke sana. Cole yang melihat mereka masih ada di dalam segera menyusul. Almost there. What did I do? Setelah berhasil membunuh ular tersebut, Cole merasa bahagia. Dia kegirangan sambil memuji Shame. Namun tak lama ular besar yang lain muncul dan berhasil menggigit tas milik Cole dan Cole pun dibawa ular tersebut. Go! Go!
up, Cole. Wake up. No. Di sisi lain Jack ternyata sudah sampai di tempat bunga anggrek darah berada. Jack kemudian mendengar suara langkah kaki dan menyadari bahwa teman-temannya juga sampai di sana sedang mengamatinya dan berniat mengambil rakitnya. Akhirnya teman-teman Jack sampai di tepi sungai dan menemukan rakit yang diambil Jack. Tak lama Jack muncul dan langsung menembak Bill dan mengancam mereka semua. Jack meminta mereka semua untuk pergi ke tempat bunga anggrek darah. Sesampainya mereka di sana ternyata tempat itu adalah kubangan air tempat pemburu dari suku pedalaman di mangsa di awal cerita. Mereka kaget karena di dalam kubangan air itu sudah ada banyak sekali ular yang sangat besar dan tempat itu ternyata dijadikan tempat perkawinan para ular raksasa. Jack langsung memukul kepala Bill dan membuatnya pingsan. Dia meminta Gale untuk mengikat Cole. Kemudian dia menyuruh Shem untuk mengambil bunga itu dan memberikan tasnya. Dengan sangat terpaksa dia menuruti permintaan Jack. Get up! Throw me the pack. Setelah Jack mendapatkan tas berisi bunga anggrek, Bill yang sudah sadar langsung memukul Jack. Namun karena Bill masih linglung, Jack berhasil menyerang balik. Saat Jack akan menghabisi Bill, dia melihat tasnya masih aman dan mudah untuk dijangkau. Kemudian dia menyingkirkan Bill dan langsung turun untuk mengambil tasnya. Di saat yang sama Shem yang kakinya terjerat ranting dan masih terjebak di tengah jembatan pohon berusaha untuk mencapai tangan Cole. Namun Shem terjatuh. Untungnya dia masih bisa menyelamatkan diri karena para ular raksasa sedang memangsa Jack. Come on, Sam! Keep coming! Come on! Keep coming! Keep coming! Come on, girl! Climb on that log! Come on! I got you! Menyadari ada pergerakan di atas, seekor ular raksasa naik dan mencoba memangsa mereka. Gale yang panik langsung mengambil tangki minyak dan mencoba mengalihkan perhatian. Ular itu langsung menggigit tangki tersebut dan membuatnya bocor. Over here, bitch! Oh, shit! Akhirnya Bill, Cole, Sam, dan Gale selamat. Mereka kini harus mendayung seharian sampai ke pemukiman desa di Kota Baru, Kalimantan. Film pun selesai.